Meskipun Tianren Mansion telah menyelidiki reinkarnasi yang mulia, sebenarnya saya tidak tahu banyak tentang Xiao Yan. Karena kita sudah tidak bertemu satu sama lain, hanya dalam beberapa ratus tahun kekuatan Xiao Yan meningkat drastis. Sama sekali tidak dapat memperoleh informasi yang akurat, meskipun Ning Yao memiliki keraguan di hatinya tapi saya tidak yakin, yang memakai topeng adalah reinkarnasi yang mulia. Lihat diri Anda. Ning Yao mengatupkan giginya, Tian Sun bertarung sampai dia menelan ramuan beracun, itu cukup menunjukkan kalau pemakai topeng ini sangat kuat. Terlepas dari apakah dia adalah reinkarnasi dari Yang Maha Tinggi atau bukan, kita harus membicarakannya setelah menerobos keabadian Tuhan. Ning Yao mengepalkan kelima jarinya. Tak peduli seberapa besar amarah yang ada di hatiku saat ini itu hanya bisa diredam, keterbatasan yang dimiliki Sensi tidak ada dunia kuno yang abadi dan setan, namun Anda juga perlu diakui oleh dunia. Dengan kekuatanku saat ini selama itu diakui oleh dunia kuno abadi dan iblis, Anda dapat menerobos keabadian Tuhan, keterampilan bertarung yang pernah kamu miliki dapat digunakan kembali. Saat itu, belum terlambat untuk membalas dendam. Keheningan kembali ke Kompas lagi hampir tidak ada percakapan semua orang duduk bersila dalam retret, dan saya tidak tahu berapa lama perjalanan ini akan memakan waktu. Saya bertemu Kompas lain di jalan mereka semua tampaknya menuju ke arah yang sama, tapi semua orang sepertinya mengenali kompas cahaya biru ini. Mereka semua langsung menjauhkan diri dan tidak berani mendekat. Lembur sekitar 10 tahun telah berlalu, kompas sedikit melambat kemudian mulai bergetar hebat, semua sosok di kompas membuka mata mereka melihat sekeliling dan Xiao Yan perlahan membuka matanya, 10 tahun ini konsumsi besar dari pertempuran dengan Tian Sun telah terisi penuh. Selain itu, dia sudah menembus langkah ke-6 sekarang suasananya lebih kuat. Ketiadaan asli di sekelilingnya lenyap meski masih berwarna hitam, tapi aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya datang sedemikian rupa, sehingga saya harus mengendalikan kompas untuk menghindarinya. Apa ini? Semua orang terkejut jelas sekali bahkan monster tua seperti mereka yang telah hidup ribuan tahun, belum pernah melihat pemandangan seperti itu dalam ketiadaan. Seperti aliran cahaya yang menghujani seluruh langit, namun saat aliran cahaya ini lewat Anda dapat melihatnya dengan melintasi kompas. Pita-pita ini bukan hujan tapi meteorit raksasa masing-masing mendekat sebesar asteroid. Yuyan mengendalikan kompas cepat melintasi aliran cahaya dan hujan ini antar jemput antar sesaat, aliran batu lewat pada flowstone-nya bayangan hitam besar bergegas menuju kompas. Sosok gelap itu panjangnya 100 kaki, angin kencang baru tiba kedua jari Wei Feng membentuk pedang, angkat tanganmu dan serang pedang energi pedang Zongheng tersapu, jumlah sebesar itu tidak diketahui langsung dipotong-potong darah hitamnya muncrat menuju kompas, waktu semua orang di kompas terkejut. Bubarkan darah hitam yang melimpah di mana Xiao Yan berada, Jin Dongming berdiri lebih dulu ketika dia melihat Jin Dongming berdiri, Long Biao juga berdiri keduanya mengambil tindakan satu demi satu, bersihkan darah hitam di area tersebut. Long Biao tidak tahu apa hubungan mereka bertiga. Tapi sejak aku melihat Xiao Yan memasuki gerbang penciptaan, Long Biao juga berharap mendapat perlakuan seperti itu, jadi dia sangat aktif ketika terjadi sesuatu. Saya rasa dengan cara inilah saya bisa memenangkan hati Zonggu. Darah hitam itu menguap dalam jumlah banyak berubah menjadi kabut hitam yang melayang di atas kompas, tiba-tiba semua orang mengerutkan kening, beracun. Lapisan api muncul di tubuh Xiao Yan. Tentu saja, dia juga menyadari ada yang tidak beres dengan kabut hitam itu. Pada saat ini Luya menarik napas dalam-dalam kemudian badai muncul di atas kompas, hilangkan kabut hitam ini sebentar di antaranya adalah suara batuk rupanya seseorang diracun namun, racun ini secara alami tidak menimbulkan banyak ancaman bagi makhluk abadi. Mendetoksifikasi dirinya sendiri, iblis racun hitam hidup berkelompok hati-hati semuanya ambil tindakan bersama, saya akan memperlambat kompas hapus mereka dari kompas sebanyak mungkin, semua orang mengangguk.
Tapi mereka yang berdiri semuanya adalah budak dewa masing-masing. Sebagai master, mereka tidak perlu mengambil tindakan untuk masalah sekecil itu. Seperti yang dikatakan Yuyan di atas Flowstone yang lewat itu semua monster hitam beracun yang tergeletak di sekitar, dan dalam kelompok jumlah yang sangat besar tapi total ada lusinan budak dewa di kompas. Mereka semua dibawa keluar saat ini tidak terkecuali Xiaoyan, hanya saja saat dia menjarah tidak menangani monster racun hitam ini, ada banyak budak ilahi itu cukup tapi saat Xiaoyan bergegas keluar, tiba-tiba saya menyadari sesuatu yang aneh, tapi dia tampak tenang satu langkah maju sosok itu tiba-tiba menghilang saat Xiaoyan menghilang, lampu hijau menderu lewat, sepertinya Xiaoyan kebetulan melarikan diri, tentu saja, aku masih tidak bisa menahannya. Jika ini temperamennya ada beberapa kelemahan kaki Xiaoyan menggelegar seperti benang sutra. Dapat membawanya hampir seketika adapun konspirasi semacam itu di bawah jiwa alam Xiaoyan, bagaimana mungkin bisa dekat dengannya? Tidak lama kemudian cahaya hitam lain menyambar lebih cepat. Tapi tidak peduli seberapa cepatnya Xiaoyan selalu sangat tenang, bahkan saat cahaya hitam mendekat maju satu langkah saja sepertinya dia lolos lagi secara kebetulan. Brengsek orang ini sangat cepat. Tidak jauh sementara semua orang menyingkirkan iblis hitam beracun, ada sosok tersembunyi di dalamnya sepertinya dia juga sedang memecahkan iblis racun hitam, namun sebenarnya kedua serangan itu datang darinya sosok ini tak lain adalah Ning Yao. Sisi baiknya, Ning Yao secara alami tidak akan mengambil tindakan terhadap Xiaoyan. Namun dalam kekacauan saat ini di bawah naungan batu-batu yang mengalir tak terhitung jumlahnya. Ning Yao masih tidak bisa menahannya, cobalah untuk mengambil tindakan terhadap Xiaoyan, setelah dua tembakan Xiaoyan datang langsung tidak jauh dari Ning Yao, dalam ketiadaan di balik topeng, mata Xiaoyan seterang api terkunci ke Ning Yao, dari kejauhan meski ada kesenjangan kekuatan di antara keduanya, tapi saat mata Xiaoyan tertuju padanya, Ning Yao benar-benar merasakan hawa dingin di tubuhnya berdiri tegak. Sebenarnya ada sedikit rasa takut di hati saya, sebentar sosok Xiaoyan menghilang seketika muncul lagi sudah jauh tidak peduli apa, saya masih perlu mengambil tindakan untuk menghadapi beberapa setan racun hitam. Detak jantung Ning Yao semakin cepat perasaan tadi tapi itu tidak sederhana, orang ini bukanlah langkah keenam yang sederhana. Dia pasti menyembunyikan kekuatannya. Kedua serangan tersebut bukanlah suatu kebetulan dia sangat cepat. Ning Yao kaget. Tiba-tiba dia tidak berani memukul Xiaoyan lagi. Penampilan Xiaoyan sudah mengejutkan Ning Yao, sesaat kemudian hancurkan semua monster racun, hitam kompas juga secara bertahap melewati aliran hujan ketiadaan tampaknya telah mendapatkan kembali ketenangannya. Hanya melihat ke depan di sini cukup ramai Anda dapat melihat kekosongan di sekitar Anda, kompas lain muncul dan lebih dari satu dan mereka semua terbang ke arah yang sama melihat adegan ini saya kira itu tidak jauh dari gerbang kuno.